Sudah? Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Itu motor pindah lagi ya? Ya, mau ada kelas. Ada video maaf. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Fa inna astaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Baik ikhwah sekalian, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang, sehingga Allah dengan taufik dan hidayahnya mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Nah, setelah kira-kira 3-4 minggu kita ya libur dari menjelang Idul Fitri, sekarang kita insya Allah mulai lagi program belajar kita, ngaji kita pada hari ini. Nah, kemudian salawat dan salam juga tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada para ahlinya, yaitu keluarganya, dan juga kepada para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang menjadi atau mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita lanjutkan pelajaran kitab Ta'lim Muta'allim kita masuk di perkataan Syekh Az-Zarnuji di waqafa billadzatil ilmi. Coba sekarang Anda pengen, itu kan ada harokatnya ya. Ya, coba sekarang saya pengen dibaca ya. Coba akhir situ, tafadhol dibaca. Mulainya dari dengan perkataan qala al-musannif rahimahullah, berkata pengarang rahimahullah. Tafadhol. Billadzatil ilmi Taib. Musannif Syekh Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala berkata, wa kafa billadzatil ilmi, wa kafa dan cukuplah billadzatil ilmi dengan kelezatan ilmu, wal fikhi dan fikhi. Fikhi secara bahasa artinya al-fahmu, pemahaman. Wal fahmu ini dua kata yang sama maknanya ya. Cukuplah dengan kelezatan ilmu dan pemahaman, da'iyan wa ba'ithan, dia menjadi faktor pendorong seseorang, lil akili, untuk orang yang berakal, ala tahsilil ilmi, untuk dia bisa memperoleh ilmu ya. Jadi kalau orang yang sudah gandrung namanya belajar ya, dia senang dengan namanya memahami ya, senang dengan namanya menghafal ya. Ketika dia sudah mendapatkan ilmu, sudah dapat pemahaman, itu akan mendorong dirinya untuk lebih ingin tahu ilmu tersebut, memperdalam lagi dan seterusnya. Terus dibaca lagi.
lihi. Taqlilut ta'ami. Baik, yakfi, cukup ya. Waqad yatawaladul kasal. Kal kasal, apa makna kasal? Malas ya. Rasa malas itu kadang yatawalad, melahirkan minal balgham. Balgham itu dahak. Ya. Rasa malas itu bisa melahirkan dahak wal rutubat. Apa namanya? Air, kadar air basah. Ya. Ya, rasa malas itu bisa melahirkan dahak pada diri seseorang dan meningkatnya kadar air. Wa tariqu taqlilihi, dan bagaimana cara mengurangi daripada apa namanya balgham, malas dan seterusnya, yaitu dengan cara taqlilut ta'am. Ya, mengurangi makan. Mengurangi makan. Masya Allah, dibahas juga bagaimana seorang itu belajar supaya bisa mencapai tujuannya dengan cara mengurangi makan. Ya, dibahas juga oleh Syekh. Terus Bila ittafaqo tabamuna nabiyan. kasrotin Anna itu memansubkan anna kasrotan nisyani kasrotan misani min kasrotil balgham kasrotul balghami min kasrotil surubil ma'i kasrotul surubil ma'i min kasrotil akli wal humlul dari sunnah yaqta'u Yaqul balagho ma kadzalika ruzain zabibi. zabibi alarik Terus wala yuqiru minhu hatta la taju ila surbil ma'i fayazidul balagho. Itu bukan fayazidul, fayazida. Antum apa ditulisnya? Fayazidu. Fayazida, faknya fa sababiyah ini ya. Fa sababiyah, maka yazida dibaca mansub fathah. Itu ya. Yang benar insyaallah fayazida. Fayazida balghama maf'ul bi. Wasiwaku sunnatun saniyatun apa sunniyatun. Iya. Fa innahu sunnatun saniyatun atau sunniyatun? Saniyatun. Di tawabit salati til Qur'an. Terus Pada qai'u wa tariqu ta'ammulu qillatil akli wa iyas sifatu. Taib, yakfi. Wa hiya sihhatu. Terus wal aifatu lagi terus. Cukup ya. Kemudian beliau mengatakan qila. Qila ini namanya fi'il mabni majhul. Kalau di bahasa Indonesia ada fi'il kata kerja aktif, ya namanya dalam bahasa Arab fi'il ma'lum. Kalau lawannya berarti fi'il kata kerja pasif. Ya, dalam bahasa Arab atau dalam nahwu dibilangnya fi'il majhul. Qila dari kata qala, mengatakan. Qila berarti dikatakan. Dikatakan, ya. Berarti di sini kalau dikatakan hadisnya itu belum tentu sahih, ya. Bisa jadi lemah, ya. Kalau qala di antara sigoh atau redaksi-redaksi yang menunjukkan hadis itu sahih harus dengan pakai sigoh jazm. Lapasnya pasti qala. Ya, misalnya Nabi mengatakan, kita mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu berarti menunjukkan hadisnya sahih.
Ya. Atau kita mengatakan akhbarona ya dalam lafaz-lafaz tahammul hadis ya, seperti itu. Afwan, bukan tahammul, tabligh hadis ya. Dikatakan ittafaqa sab'una nabiyan. Ada 70 nabi sepakat. Nah, ala anna kasrata an-nisyani min kasratil balgham. Bahwasanya banyak lupa itu disebabkan banyaknya dahak. Nah, jadi ada 70 nabi sepakat. Nah, di sini saya baca di matan yang lain bukan nabiyan tapi tobiban. 70 dokter sepakat. Nah, jadi nggak tahu mana nih. Di sini 70 nabi, di matan yang lain Anda baca 70 dokter. Mungkin yang tepat 70 dokter ya. Karena di sini dikatakan qila ini hadisnya, kalaupun hadis ini belum dipastikan kesahihannya. Ya. Dikatakan 70 nabi sepakat bahwasanya penyebab dari banyaknya lupa adalah karena banyaknya balgham, dahak. Wa kasratul balghami min kasrati syurbil ma'i. Dan banyaknya dahak itu disebabkan karena banyak minum. Otomatis ya. Karena cairan itu ya melahirkan cairan. Karena banyak minum otomatis banyak dahak ya. Wa kasratu syurbil ma'i min kasratil akli. Dan banyaknya minum air itu disebabkan banyaknya makan. Ya. Nah, hati-hati itu yang banyak makan tuh berarti banyak air. Itu ya. Terus wal khubzu al yabisu ya yaqta'ul balgham. Nah, maka roti kering itu khubzu roti yabis kering ya. Roti kering itu bisa yaqta'u mematikan mematahkan. Maksudnya di sini adalah mengurangi, menghilangkan. Roti kering itu bisa menghilangkan balgham, ya, dahak itu sendiri, ya. Wa kadza aklul zabib. Demikian juga makan zabib. Apa itu zabib? Kismis. Kismis. Apa kismis, Pak? Anggur kering, anggur kering. Nah. Demikian juga makan kismis. Al-riqi yaqta'ul balgham. Ini juga bisa mengurangi daripada balgham tadi. Wala yukthiru minhu, tapi jangan kebanyakan. Jangan kebanyakan. Hatta la yahtaja. Ya, yahtaja dibaca mansub, bukan yahtaju. Kenapa ada huruf hatta? Hatta ini menasobkan, ya memfathahkan fiil setelahnya. Hatta la yahtaja ila syurbil ma. Jangan terlalu banyak makan kismis atau roti kering tadi. Supaya apa? Supaya tidak butuh minum air. Ya, supaya tidak menjadi banyak minum air. Karena imbasnya apa? Fayazidu balgham. Ya, begitu banyak minum air, berarti banyak juga nanti balghamnya, dahaknya seperti itu. Wasiwaku yuqallilul balgham. Dan siwak ini mengurangi daripada balgham, dahak itu sendiri. Nah, inilah manfaat daripada siwak. Ya. Matharatun lil fam. Ya, dalam hadis sebutkan matharatun lil fam, siwak itu membersihkan mulut, ya, mardatun lirabb, mendatangkan ridhonya Allah taala, ya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yazidu fil hifzi wal fasahah. Dan siwak ini bisa menambah hafalan. Bisa menambah hafalan dan kefasihan. Itu gunanya daripada bersiwak, ya. Fa innahu sunnatun saniyah, dan ini adalah sunnah, ya. Hadis-hadis menyebutkan keutamaan siwak banyak. Laula nasyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu au inda kulli salatin. Dan Nabi SAW, kalau saja tidak memberatkan umatku, pasti akan aku perintahkan manusia atau orang itu bersiwak tiap kali wudu atau tiap kali salat. Jadi manfaat siwak itu besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Pak. Enggak apa-apa. Baik, ya. Yazidu fi thawabi salati wa qiraatil Qur'an. Dan dia bisa menambah, ya, pahala salat dan pahala membaca Al-Qur'an. Karena namanya salat itu ada adab-adabnya, ada sunnah-sunnahnya. Semakin seorang melaksanakan sunnah-sunnah salat, maka bertambah pahalanya dibanding yang tidak mengerjakan. Ya. Dalam hadis disebutkan bahwasanya ada dua orang yang salat, bahwasanya ada orang-orang yang salat,
yang dia mendapat pahala ada setengahnya, ya, ada seperberapanya gitu ya, disebutkan hadis seperti itu. Jadi, semakin seorang itu mengerjakan adab-adab atau sunnah-sunnah sholat, ya bertambah pahalanya dibanding yang tidak mengerjakan. Demikian juga membaca Al-Quran, maka disunnahkan untuk bersiwak. Kemudian wakadzalika al-qai'u. Kemudian demikian juga al-qai', muntah. Yuqallilul balgham warutubat. Dia bisa mengurangi daripada balgham itu sendiri dan kadar air. Wa tariqu taqlilil akli at-ta'ammulu. At-ta'ammulu ini dibaca dhammah marfu karena dia khobar dari kata tariq. Dan jalan atau cara mengurangi makan, ya, adalah at-ta'ammul, dengan kita memperhatikan fi manafi'ikilatil akli, kita memperhatikan manfaat-manfaat dari mengurangi makan. Jadi kita nggak akan tahu, ya, manfaat dari suatu kecuali kita nggak akan tahu nih manfaat dari mengurangi makan kecuali dengan, ya, mengetahui manfaatnya tersebut, yaitu dengan menjadikan seorang as-sihah, sehat, wa hiya as-sihah. Ya. Muntah bisa mengurangi balgham dan kadar air, dan cara mengurangi makan yaitu dengan mengetahui manfaat dari mengurangi makan, yaitu adalah kesehatan, wal ifah wal isar. Ifah menjadikan seorang itu menjaga diri dari hal minta-minta, ya, wara. Wal isar, apa isar itu? Mendahulukan kepentingan orang lain dibanding kepentingan diri sendiri di luar ibadah. Kalau dalam ibadah kita harus lomba-lomba, ya. Jangan giliran ibadah isar. Saf pertama kosong, ayo Pak, depan Pak. La isaru fil ibadah, nggak ada isar dalam masalah ibadah. Kalau dunia boleh, ya. Kalau dalam masalah ibadah harus kita berlomba-lomba. Jadi dengan kita mengetahui manfaat mengurangi makan, ya, kita akan tahu, ya, badan sehat, ya. Dan itu akan memudahkan kita dalam ibadah. Kila dikatakan fa'arun thumma arun. Nah, fa'arun maka tercelalah, thumma arun kemudian tercela, thumma arun kemudian tercela. Syaqaul mar'i min ajli ta'am. Ya, seorang celaka lantaran makanan. Ya. Celakalah seorang atau tercelalah seorang itu, dia celaka, ya, dia sakit lantaran makanan. Oh, jelek banget jadi itu. Sakitnya apa? Banyak makan, ya Allah. Perut gendut, hati-hati. Baik, kemudian coba lanjut lagi. Antum ma'anin wa anin nabi. Anin nabi alaihi salatu wa salam annahu qala salatun yub salasatun yabghaduhumullahu. Itu yub, ada yub. Yang benar itu. Ya, harusnya itu. Karena itu fiilnya abghadu yubghidu. Mutaaddi dia. Baghadu istawana lazim. yabghaduhumullahu ta'ala min wari jurmin aqulu wal baqilu wal ma'tab wa ta'amruki atau fil aku. Al-amrad wa hiya al-amradu. Iya. Tabi'i. Fitnata. Baik. Kemudian anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, salah satun, ada 3 orang, 3 kelompok manusia, yubghiduhumullahu ta'ala, yang Allah benci kepada mereka, min ghairi jurmin, tanpa dosa. Nah,
tanpa dosa, yaitu al-akul, orang yang banyak makan, ya, wal bakhil, orang yang pelit, wal mutakabbir, dan orang yang sombong. Ya, jadi ada 3 kelompok orang yang Allah benci tanpa dosa, yaitu orang yang banyak makan, orang bakhil, pelit, dan orang yang sombong. Tetapi hadis ini bermasalah karena redaksi seperti ini, ya, tidak didapati dengan redaksi perkataan seperti ini, tapi dengan redaksi yang lain. Karena hadis ini, ya, tidak bisa dipastikan dari Nabi SAW, ya. Wa ta'ammul fi madari kasratil akli, dan memperhatikan tentang bahaya banyak makan, ya. Dan memperhatikan tentang bahaya banyak makan, yaitu apa? Al-amrad, bisa melahirkan banyak penyakit, ya. Banyak makan bisa melahirkan banyak penyakit. Apa contohnya banyak makan? Diabetes, ya, kolesterol, asam urat, macam-macam, ya. Wa qalalatu tabai, dan menjadikan orang itu menjadi tumpul otaknya, ya. Nggak cerdas, ya. Qila dikatakan al-bitnatu tudhibul fitnatu, al-bitnah, perut, ya, maksudnya perut yang kenyang, tudhibu al-fitnah, ya, pakai to, bukan pakai ta. Kalau pakai ta, fitnah, ujian, ya. Tapi kalau fitnah, kecerdasan, ya. Perut yang kenyang, banyak makan, tudhibul fitnah, bisa menghilangkan kecerdasan, menghilangkan kepintaran. Jadi para ulama tuh menjelaskan bahwasanya jangan banyak makan, ya, itu bisa mengurangi kecerdasan. Kemudian lanjut, masih antum? Jalinus. Pertanyaan. An, huruf jar bukan? An, huruf jar bukan? An, apa arti an? Dari. An Abi Hurairah radhiyallahu an, kan apanya kan? An Umar bin Khattab. An artinya dari. Huruf jar bukan itu? Jar. Dibacanya apa di situ di kitab? Jalinusi apa jalinusa? Kenapa nggak kasroh? Kan huruf jar. Kenapa kasih itu? Ini pelajaran jilid 1 ini, terus dulu gue ini. Ada nanti insyaallah ketemu. Di bagian belakang kitab. Kenapa? Karena dia isim ghairu munsharif, isim yang tidak menerima tanwin. Jalinus tidak bisa dibaca jalinusun, tapi jalinusu. Kenapa nggak bisa baca jalinusun? Karena dia ghairu munsharif, tidak bisa terima tanwin. Kenapa tidak bisa terima tanwin? Karena dia nama non Arab, ajam, ya, non Arab, jalinus, ya, nama orang, seorang dokter, dokter. Allah alam, kemungkinan dilihat dari namanya kayak Yunani, ya, modelnya kayak Yunani, ya. Filsuf, seorang filsuf kan misalkan dari Yunani sana. Nah, makanya dibaca Anjalinusa, ya. Terus naf'un, kasro atau kasir? Kasro, di sini kasir. Terus Shiba atau Syaba? Apa di situ? Shiba. Terus wayustahakku. Itu ya atau yu? Ya. Kalau ya berarti yastahiku.
ayat Nah, istahaqqa yastahiqu. pada akhir Fi daril akhirati. akhir mal mal aku lu begitu Bagidun. Fil qulu bi ada fi huruf jar ya. Fatoriku taklilil akli jakulan ata'ahim sudah Atima maf'ul bi. anjakula ata'imah dasimaku Dasimata. dasimata wayukosima bil aklil arfa Apa itu? Al al toma fil akli alto. Apa di situ? Altofa. Altofa apa altofi? Altofa. Terus al asga hmm. Fala yakulan ahmad dari masa lima takbil Altofa. roba wal asgar fala yakulan Wala yakula ma'al ma'al bi'ani illa ila kana lagi dorobun sahihun katarofil aksi bi'an yatab yataqawwa. jadi alat ayami wasolati wal amali tako walau dalika Taib yakfi falahu dzalika. Maka itu boleh. Taib. Kemudian hukia ini juga sama seperti kila, artinya dikisahkan, dihikayatkan dari Jalinus, ya seorang dokter filosof, ya, kemungkinan dari Romawi Yunani. Beliau mengatakan annahu qala ar-rumanu naf'un kulluhu. Ar-ruman, buah delima. Nah, buah delima itu manfaat seluruhnya. Semuanya berguna. Wasamaku dararun kulluhu. Sementara ikan berbahaya semuanya. Ikan itu berbahaya. Wa qalilus samaki khairun min katsir. Kalau di situ kasrah ya. Min kasratir rumani. Dan sedikit makan ikan itu lebih baik daripada banyak makan buah delima. Ini kata beliau ya. Wa fihi itlaful mal. Dan di dalamnya ada bentuk itlaf, merusak, boros pada harta. Jadi kata beliau, makan ikan itu kalau sedikit lebih baik daripada banyak makan delima. Nah, ini nggak tahu tinjau, saya tanya kenapa ya. Kita bukan kajian kesehatan soalnya. Wal aklu fawqa syabai atau syibai di situ dararun mahdun. Dan makan di atas kenyang, makan terlampau kenyang ya. Maka yang demikian ini doror murni mahdun ya, bahaya murni ya. Makan kekenyangan itu pure murni bahaya bagi badan ya. Jadi makan jangan terlalu kenyang. Wa yustahaqqu, kalau di situ wa yastahiqqu bihi al-iqab. Kalau wayas maka fi'ilnya ma'lum, al-iqaba menjadi maf'ul bih, menjadi mansub. Tapi kalau yustahaqqu, di kitab ini yustahaqqu ya, maka fi'il majhul, al-iqabu menjadi naibul fa'il, dibaca dhammah. Wa yustahaqqu bihi al-iqabu fi daril akhirah. Dan orang yang makan kenyang seperti ini ya, dia berhak mendapatkan iqab, itu hukuman siksaan di akhirat ya. Wal aqulu bagidun fil qulub. Dan akul ini adalah sighah mubalaghah dari orang yang banyak makan. Akilun, isim fa'ilnya akul, yaitu adalah orang yang sering banyak makan. Orang yang banyak makan bagidun fil qulub, maka dia dibenci oleh hati-hati manusia, dibenci orang-orang. Kalau sekarang enggak Pak, kebalikannya ya enggak. Itu mukbang itu makan banyak, itu kan makan banyak malah followernya banyak. Jadi zaman dulu orang banyak makan dibenci orang. Wa tariqu taqlilil akli an ya'kulal at'imata dasimah. Dan cara menyedikitkan makanan yaitu dengan makan makanan yang berlemak. Kok gitu maksudnya? Mungkin maksudnya adalah jangan banyak makanan berlemak.
Wa yuqaddimu fil aqli al-altafa wal ashha. Ya. Wa yuqaddimu, ya. Mana di sini? Dan mendahulukan dalam makan itu makanan yang paling dia inginkan. Makanan yang paling dia inginkan. Wala yakulu ma'al ji'an, dan jangan makan bersama orang lapar. Dan jangan makan bersama orang lapar, ya. Karena nanti kita tertarik jadi ikut makannya banyak. Tapi makan bersama orang-orang yang kenyang, ya. Illa idza kana, ini semua tadi terlarang, ya. Ini semua tadi terlarang, ya. Banyak makan, ya. Kecuali illa idza kana lahu gharadun sahihun fi kasratil akli, kecuali di situ ada tujuan yang benar dalam banyak makan. Nah, jadi segala sesuatu itu biasanya ada istisnanya, ada pengecualiannya. Hukum asalnya nggak boleh banyak makan, kecuali ada tujuan yang dibenarkan, yaitu dalam banyak makan tersebut. Apa tujuannya? Beliau mengatakan bi an yataqawwa bihi ala siyami wa salati wal a'mali asyaqqati falahu dzalika. Kecuali dengan banyak makan itu kita niatkan untuk menjadikan kuat badan kita supaya bisa berpuasa, yaitu dengan sahur. Jadi boleh sahur kita makan banyak, ya. Untuk berpuasa, untuk sholat, wal amali syaqqah, dan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan berat. Ya kuli nih kayak gitu di depan misalnya, makan banyak boleh, ya. Untuk bisa membantu pekerjaannya. Falahu dzalika, maka yang demikian ini dibolehkan. Baik. Kemudian selesai. Sekarang kita masuk ke pasal selanjutnya, ya. Faslun. Coba sekarang Ahmad coba dibaca pasal yang baru. Faslun fi bidayatil kalbi wadati wa tartibihi kana ustazuna aikun islami burhani rahimahullah ta'ala yuridu bada'atan ala yawm al-qiyamah wa kana yarmi fi dzalika haditha wa yastadilla bihi. Kenapa dibaca fayastadillah? Fayastadillu. Ya, jazakallahu khairan. Ya. Fayastadillu, di situ apa fayastadillah? Iya, kenapa fayastadillah? Apakah dia fa sababiyah? Nah, nggak ada yang menasabkan, kan? Nggak ada huruf nasab depannya. Ya, di situ semua fiilnya marfu. Fayastadillu. Ah. Salam. Hadzal hadis. Kenapa dibaca hadisa? La, maf'ul bihnya hadza. Sebagai badalnya atau atof bayannya. Hadza hadisa an ustazi syaikhil ajal imani ahmad rahimahullah ta'ala. Sami'tu mimman hadithu anna syaikhal Hamdani kana yufi amali khairi ala yaumil wa hadza li anna yawma al-jum'ati yawmun khuliqa fihi
في حق الكفار فيكون مباركا للمؤمنين. Baik ya. Faslun, pasal yang baru, yaitu kata beliau fi bidayatis sabaqi, ya. Awal daripada permulaan belajar. Ya, tentang pasal awal belajar. Awal ngaji, ya. Wa qadrihi, dan ukurannya, kadarnya. Wa tartibihi, dan urutannya. Kita sudah membahas 4 pasal sebelumnya. Ini pasal yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Ini pasal yang kelima. Pasal yang pertama membahas tentang niat. Nah, kedua membahas tentang cara memilih guru dan teman. Ketiga tentang mengagungkan ilmu, ya, dan ahlinya. Yang keempat yang tadi yaitu al-jiddu, yaitu berusaha sungguh-sungguh dan tekun dalam belajar. Sekarang tentang awal ngajinya bagaimana. Ya. Permulaan belajar dan ukurannya, kadarnya, dan urutannya. Karena ustadzuna, guru kami, Syekhul Islam Burhanuddin, ya, rahimahullah, yuqifu bidayata sabqi ala yaumil arbi'a. Beliau memulai belajarnya, deres kitabnya, ngajinya itu pada hari Rabu. Mulai ngajinya itu pada hari Rabu. Wa kana yarwi fi dzalika haditsan. Beliau meriwayatkan sebuah hadis dalam masalah tersebut. Fayastadillu bihi, dan beliau berdalil dengannya. Di mana yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ma min syai'in budi'a yaumal arbi'a illa waqad tamma. Tidak ada sesuatu yang dimulai pada hari Rabu melainkan dia pasti sempurna. Tidak ada sesuatu yang dimulai di hari Rabu melainkan dia sempurna. Ini juga hadisnya bermasalah. Ya. Hadisnya bermasalah. Ya. Wahakadha, ya. Ya. Wahakadha kana yaf'alu Abu Hanifah. Dan seperti itulah yang dilakukan oleh Abu Hanifah. Abu Hanifah, ya, dari mazhab Hanafi, Imam Hanafi, ya. Wa kana yarwi hadzal hadis an ustadzihi Syekhul Islam. Ya. Beliau yaitu Abu Hanifah meriwayatkan hadis ini, ya, dari ustadznya Syekhul Islam, Syekhul Imam Al-Ajalli yang mulia Qiwamuddin Ahmad bin Abdir Rasyid. Ya. Beliau mengatakan wasami, dan Syekh Az-Zarnuji mengatakan wasami'tu miman asiku bihi. Saya mendengar dari orang yang saya asiku, saya siqah, saya percaya kepadanya. Ana syaikha, ya, bosnya asyikh, yaitu Abu Yusuf Al-Hamdani, kana yuqifu kulla amalin min a'malil khairi ala yaumil arbi'a. Jadi Abu Yusuf Al-Hamdani rahimahullah, dia memulai segala pekerjaan atau segala aktivitas min a'malil khair, dari perbuatan kebaikan pada hari Rabu, ya, pada hari Rabunya. Wa hadza li anna yaumal arbi'a yaumun khuliqa fihi nur. Kenapa? Dikarenakan hari Rabu itu adalah hari diciptakannya cahaya. Nah, wa huwa yaumun nahsin fi haqqil kufar, dan dia menjadi hari naas bagi orang-orang kafir. Ya. Fa yakunu mubarakan lil mu'minin, dan dia diberkahi bagi orang-orang yang beriman, ya. Ya, tapi sekali lagi tadi ini ada masalah, ya. Kemudian lanjut. Wa amma qadr sabqi bil ibtidai fakana Abu Hanifah fi Syekhul Qabil Yahki. Itu apa Yahki? Yahki. Haka Yahki. Bisa juga ya Yuhki, cuman setahu aneh Yahki biasanya gitu, ya. Zarnuji
Zarnuji, Zarnaji. Ya, Nah, itulah kalau kita nggak ngerti kita. Nabi rahimahullah ta'ala annahu qala masyayikhuna rahimahullah ta'ala yabtaghi an yakuna qadru qadri bil mubtadi qadrama yumkinu bil i'adati marrataini yajibu kulla yawmin kalimatan hatta annahu in qala tarku fakaturama yumkinu baituhu bil i'adati marrataini wa yazidu bil rizqi Watadarruji. Nah, yakfi. Kemudian beliau melanjutkan wa qadrus sabqi, ya. Jadi permulaan awal ngajinya kata beliau hari Rabu, ya. Mulanya hari Rabu. Ya meskipun hadisnya ya belum dipastikan sahih atau tidaknya, tapi ulama diantaranya Abu Hanifah melakukan hal tersebut, ya. Kemudian ukuran ngajinya, amma qadrus sabqi fil ibtida. Adapun seberapa besar porsi kita awal belajarnya. Nah, ini juga penting untuk dibahas, ya. Kenapa? Karena terkadang ya seorang mulai belajar itu dengan sesuatu yang besar, maka ini tidak akan jadi manfaat buat dia. Kata beliau, amma qadrus sabqi fil ibtida, ya, porsi awal orang untuk belajar adalah pakana Abu Hanifah menghikayatkan yahki an syaikhi al-qadi, dari syekhnya yaitu al-qadi al-imam Umar ibni Abi Bakar Az-Zarnuji, ya, Zarnaji atau Zarnuji di situ, ya. Annahu qala, dia mengatakan qala masyayikhuna, kata syekh, ya, Umar bin Abi Bakar Az-Zarnaji atau Zarnuji, beliau mengatakan, berkata para guru-guru kami, masyayikhuna, yanbaghi an yakuna qadrus sabqi lil mubtadi'i qadra ma yumkinu dhabtuhu bil i'adati marratain, ya. Bagi para pemula yang belajar, hendaknya ukuran dia belajar adalah sesuatu yang dia bisa untuk mengulanginya 2 kali. Sesuatu yang dia bisa untuk ulangi 2 kali. Jadi kalau nggak bisa diulang untuk 2 kali, jangan belajar. Maksudnya apa? Yang sedikit-sedikit aja. Belajar tuh yang porsinya kecil-kecil dulu, ya. Jangan langsung belajar yang tinggi-tinggi, ya. Karenanya dikatakan seorang itu alim robbani. Dia ini ulama rabbani. Apa itu ulama rabbani? Kata para ulama, ulama rabbani atau alim rabbani adalah orang-orang yang mengajarkan kitab-kitab yang kecil, kemudian beranjak ke kitab-kitab yang di atasnya, kitab yang besar. Jadi belajar yang kecil dulu kitab-kitabnya. Kalau kita belajar bahasa Arab, ya durusul lugha, ya pelan-pelan dulu, ya. Dari nahunya belajar jurumiyah dulu, nah, baru nanti naik ke atasnya. Belajar akidah, belajar apa dulu? Ushul salasah, ya. Kalau sekarang kan enggak nih orang-orang nih kan, sebagian dari ikhwan-ikhwan kita kan enggak, saya tidak mengatakan ini salah. Saya nggak mengatakan ini salah. Cuman thariqah yang benar kalau seorang ingin menjadi penuntut ilmu, mulai dengan kitab-kitab yang kecil. Apa yang pertama dalam masalah akidah? Misalnya ushul salasah. Nah, itu dulu pelajari ushul salasah, beranjak apa? Qawaidul arba atau apa? Kasfu syubuhat. Yang kecil. Nah, lalu beranjak lagi di atasnya apa lagi? Apa kitabnya Syekh Ibnu Wahab, Abdullah bin Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab apa? Hah? Ada yang harus dipelajari. Ushul salasah, qawaidul arba, kasfu syubhat, apa lagi? Nawaqidul Islam. Nah, nawaqidul Islam baru kitab tauhid. Karena enggak, orang belajar kitab tauhid langsung. Salah enggak? Saya enggak mengatakan salah, cuman kalau mau jadi benar-benar penuntut ilmu dari bawah dulu. Atau bahkan ada langsung belajar kitab akidah Thahawiyah. Oh, kitab apa lagi? Akidah Wasithiyah, pembahasan asma wa sifat. Dia belajar asma wa sifat, tapi dia nggak ngerti tentang tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Nggak tahu saya. Wah, tapi udah bahas masalah asma wa sifat. Ya, tentang apa namanya?
perselisihan dari kalangan Ahlussunnah dengan orang-orang Jahmiyah itu bagaimana mensifati sifat-sifat Allah. Ya. Ini nggak bagus ya, kurang bagus buat dia. Ya. Maka hendaknya seorang di awal belajar dia mengambil porsi yang sedikit, ya, yang dia bisa ulangi pelajaran itu 2 kali, ya. Minimal itu 2 kali diulang. Wa yazidu kulla yaumin kalimatan. Dan dia bisa tambah setiap hari itu 1 kalimat, yaitu nama 1 kata, nama satu pembahasan. Hatta innahu wa intala wa kathura yumkinu dhabtuhu bil i'adah marataini wa yazidu birifqi wa tadarruj. Nah, sampai meskipun nanti waktunya lama dan banyak waktu yang dibutuhkan, ya, dia bisa menjadi kuat keilmuannya, hafalannya kuat dengan cara bil i'adati, dengan cara mengulang 2 kali, ya. Wa yazidu birifqi wa tadarruj. Wa yazidu birifqi wa tadarruj, dan bisa bertambah, ya, dengan pelan-pelan dan bertahap, ya. Jadi belajar itu nggak langsung. Makanya ini yang membedakan antara belajar di ma'had misalnya, ya, atau misalnya di universitas, ya. Kalau kita belajar di kampus kan antum ngerti nggak ngerti 4 tahun selesai sarjana kan, seperti itu kan. Jadi kalau di ma'had kan pelan, tahap seperti itu. Nah, jadi kita bertahap, ya, menghafal, mencatat sedikit demi sedikit, sudah paham, masuk ke pelajaran selanjutnya. Seperti itu lagi, menghafal, mencatat, mendiskusikan, ya. Kemudian tambah lagi, sedikit demi sedikit. Ya. Makanya banyak orang nggak sabar belajar bahasa Arab, Pak. Pakainya buru-buru, cepat-cepat. Nah, saya kok sudah 2 tahun nggak bisa-bisa ya bahasa Arab ya. Ya, pertanyaannya dikembalikan lagi. Sampean belajar sepekan berapa kali? Nah, dikembalikan. Belajar sepekan sekali, oh, susah. Ya, maka harus ada, misalnya, oh saya belajar di sini hari ini. Nah, di tempat yang lain kita juga, atau minimal sekarang kan ada banyak fasilitas. Ya kita bisa ngeliat di online, di pelajaran kita bisa ikuti, nggak ada masalah, ya. Kemudian bagaimana ketika di rumah? Apakah dia istilahnya murojaah pelajaran? Ya kalau enggak ya susah. Kalau enggak ya dia lama nanti akan sampai kepada keilmuannya. Maka dia harus sabar, ya, bertahap sedikit demi sedikit. Kemudian coba situ dibaca lagi. Fa'amma idza tala sabaqu Fa'amma idza tala sabaqu bil ibtidai wa hajat ila al-i'anati asra maratin fawaqil intihai aidon Fahuwa fil intihai aidon yakunu kadzalika bi annahu ya'adu dari wala yahrufu tilka adata illa yuhdin. akhir bahwa kira asabaku harfun pasti teror halus wayang dari jaga tadi kita bisa yakunu amroba ila fahmi. Maka saya Sebentar, sampai situ dulu ya. Kemudian beliau mengatakan fa'amma idza tala asabaqu fil ibtida. Adapun jika awal belajar itu tala, panjang. Nah, wahtajja al-muta'allim ila i'adati sabqi asyra maratin, dan murid ini dia butuh untuk mengulangi pelajaran tersebut sampai 10 kali.
asyra marratin, sampai 10 kali untuk ulang-ulang. Fahuwa fil intiha aidan yakunu kadzalika li'annahu ya'tadu dzalika. Maka yang demikian ini juga nggak ada masalah. Dia harus, si murid ini harus terbiasa melakukan hal tersebut. Nah, jadi ulangnya sampai 10 kali, ulangnya sampai yang banyak, nggak ada masalah, ya. Maksudnya di rumah itu si murid dia harus sering murojaah, sering ulang-ulang pelajaran, ya, sering mengulang-ulang. Jadi jangan bosan ketika seorang murojaah pelajaran. Wala yatrukatil kal adata, dan jangan dia meninggalkan kebiasaan ini illa bijuhdin katsirin, kecuali dengan kesungguhan yang besar. Jadi memang berat, murojaah itu berat, ya. Mengulang-ulang pelajaran itu berat, ya. Qila dikatakan as-sabqu harfun wa takraru atau at-tikraru, bisa dibaca takrar, bisa dibaca tikrar, ya. As-sabqu harfun wa takrar, at-tikraru alfun. Disebutkan bahwasanya ngaji itu satu huruf. Ngaji itu satu huruf. Nah, ngulanginya 1000 kali. Mengulangi pelajarannya 1000 kali. Seperti itu. Jadi ini adalah wa takraru alfun, kata pensyarah di sini adalah ini kinayah anil kasratif, dari banyaknya mengulang. Ya, suatu kiasan dari banyaknya mengulang. Jadi belajar sekali seminggu, tapi ngulangnya di rumah setiap hari. Ini nggak ada masalah, malah bagus untuk pemahaman. Ya. Jadi seorang yang mubtadi, orang yang pemula di awal belajar itu dia harus banyak-banyak mengulang. Tidak boleh cepat jenuh, ya. Tidak boleh dia cepat bosan dalam belajar. Kemudian wayan bagi an yabtadi abi syai'in yakunu aqraba ila fahmihi. Terus semestinya atau seharusnya seorang pemula itu dia memulai dengan pelajaran, ya, yang yakunu aqrab ila fahmihi, yang lebih mudah untuk dia pahami. Dia mulai pelajaran yang lebih dekat dengan pemahamannya dia, lebih mudah untuk dia pahami. Jadi kalau pemula belajar durusul lugah dulu. Ya, jangan langsung belajar ke misalnya ke nahwu, ya. Jadi kenapa sih bahasa Arab itu angker? Ya. Kenapa bahasa Arab itu angker? Ya. Karena orang salah belajar, Pak. Dahulu saya pertama kali kenal bahasa Arab itu salah seorang kawan itu, orang pesantren di Abu Bakar sini, Abu Bakar Siddiq sini. Dia ngajakin saya belajar, ayo belajar bahasa Arab yuk. Oh ya, boleh, boleh. Ada berdua saya sama teman saya. Pakai kitab apa pertama? Kitab Mukhtarat. Kitab Mukhtarat. Tahu kitab Mukhtarat? Nah, itu. Belajar apa itu? Nahwu shorof. Gak ngerti saya. Kan masalah ini. Nah, bagaimana kita bisa memahami bahasa Arab tapi langsung dikenakan istilah-istilah? Nah, ini muskilah nih buat orang pemula belajar bahasa Arab. Padahal orang yang belajar bahasa Arab pasti dia ingin pulang dari belajar dia hafal 1-2 kata. Oh ini apa? Kolam. Oh ini apa? Maktab. Seperti itu. Langsung diajarin istilah. Ya, marfu itu apa? Shorof itu apa? Nahwu itu apa? Nggak masuk, Pak, saya. Saya bilang, wah, saya nggak suka belajar bahasa Arab kayak gini. Jadi belajar itu yang lebih mudah untuk dia bisa pahami. Wa kana Syekh Al-Imam Al-Ustad Syarafuddin Al-Uqaili yaqul, Asy-Syaikh Al-Ustad Syarafuddin Al-Uqaili dia mengatakan, as-sawabu indi, yang tepat menurut saya, kata beliau, fi hadza ma fa'alahu masyayikhuna, yang tepat menurut saya dalam masalah ini adalah seperti yang dilakukan oleh guru-guru kami, ya, yang dikerjakan oleh guru-guru kami. Yaitu apa? Fa innahum kanu yakhtaruna lil mubtadi sigaratil mabsutata. Ya. Yaitu di mana mabsutata atau mabsutati? Itu taknya mabsutah itu taknya tak biasa apa tak marbutah? Biasa.
Tak biasa. Oh ya, kalau tak biasa berarti mabsutati. Di sini tak marbutoh. Kalau tak marbutoh mabsutota. Ya. Oh beda Pak. Ya. Jadi itu ini beda. Di sini nggak ada harokatnya, nggak ada harokatnya. Itu ada harokatnya. Ya. Jadi nggak ada masalah ya. Perbedaan harokat itu ya memang nanti beda cara terjemahnya, tapi substansinya sama, maknanya sama. Ya. Fa'innahum kanu, yaitu mereka guru-guru kami, mereka yakhtaruna, mereka memilih lil mubtadi, untuk pelajar pemula, sigaratil mabsutati, memilih kitab-kitab yang kecil dulu, mulai dengan kitab-kitab yang kecil. Li'annahu aqrabu ilal fahmi waddabti, karena dengan menggunakan kitab-kitab yang kecil, ya, maka lebih mendekatkan pemahaman dan menguatkannya, bikin nempel di otak. Ya. Kalau orang belajar jurumiyah itu kan kita diajarkan apa itu misalnya i'rab, taghiru awakhiril kalim li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran, gampang dihafal ya. Atau belajar alfiyah, itu alfiyah udah di atasnya, yang tinggi kitabnya. Maka kitab yang kecil itu memudahkan seorang pemula untuk menghafalnya. Wa ab'adu minal malalah, nah, wa aktsar wuku'an, dan kitab yang kecil ini jauh dari rasa bosan, jauh dari rasa bosan. Makanya kitab-kitab yang kecil ini banyak diajarkan. Jurumiyah itu banyak majelis-majelisnya. Ya. Karakteristik ilmu itu semakin dia rumit, peminatnya makin dikit Pak. Bener ya. Tapi kitab-kitab yang kecil ini banyak diberkahi. Kitab misalnya pengajian usul salasah banyak. Kitab-kitab kecil, kitab-kitab yang ringan banyak. Tapi coba pengajian kitab Tadmuriyah, karangan Ibnu Taimiyah, jarang yang mengajarkan kitab itu, berat, peminatnya sedikit. Ya. Anak aja buka kelas Mutaimah Jurumiyah aja, yang ngikut cuma berapa orang? 5 orang. Jarang minatnya. Dan kitab yang kecil ini ya menjauhkan, ya tidak menjadikan seorang itu bosan atau malas. Wayan bagi an yu'alliqa as-sabqa ba'da ad-dabti wal i'adati katsiran. Baik. Kemudian setelah memilih kitab-kitab, ya mencari kitab yang ringan dulu, maka seharusnya bagi para pelajar an yu'alliqa sabqa, dia bikin catatan, dia membuat catatan. Ya. Ba'da ad-dabti, setelah dia misalnya menghafal, setelah dia misalnya memahami pelajaran tersebut, wal i'adah katsiran, dan mengulang-ulanginya dengan sesering mungkin. Jadi bikin catatan. Fa innahu nafi'un jiddan. Nah, karena sesungguhnya dengan membuat catatan itu, ini manfaat bagi dirinya, sangat bermanfaat bagi dirinya sendiri. Jadi kebiasaannya para salaf, mereka mendengarkan pelajaran dari ustadz mereka, kemudian mereka catat. Paham, catat. Seperti itu. Jadi memang harus siapin pulpen, siapin buku. Nah. Kemudian wala yaktubu al-muta'allimu syai'an la yafhamuhu. Nah, ini juga penting bagi pemula. Jangan dia menulis sesuatu yang dia tidak paham. Ya. Jangan menulis sesuatu yang dia tidak paham. Ya. Ya, sekarang kalau misalnya kita belajar kayak bahasa Arab gitu kan ya, ada yang sudah pernah belajar, ada yang belum, ada yang belajar belum. Nah, yang sudah belajar dia kadang-kadang suka nanya sesuatu yang belum pernah dipelajari oleh yang lainnya. Nah, itu nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin, terpusing antumnya. Nah, kan ada kan beberapa ikhwan kita kan sudah belajar kan, tanya, Ustadz ini gimana, Ustadz ini gimana. Sementara yang bagi pemula belum tahu ini. Nah, jangan dipikirin, biarin aja, jangan ditulis. Ya. Itu akan memberatkan antum nantinya. Kemudian fa innahu yuritsu kalalata tabai. Nah, menulis sesuatu yang dia tidak pahami ini akan menjadikan tumpul otaknya, bebal. Malah jadinya nanti orang akan jauh dari belajar. Wah, susah belajar di situ. Karena dia terpengaruh sama teman-temannya yang sudah belajar. Seperti itu. Karena sebagian murid tuh ada yang dia punya keinginan lebih untuk tahu.
Tetapi sementara teman-temannya ada yang belum sampai ke situ. Akhirnya apa yang terjadi? Bagi orang yang semangatnya lemah, akhirnya minder. Nah, akhirnya minder, nggak mau. Itu temennya udah pada pinter-pinter. Nggak harus seperti itu ya. Jadi untuk pemula ya, yang santai-santai saja, pelan-pelan ya, tidak terburu-buru. Wa yudhibu al-fitnah. Dan dia bisa menghilangkan kecerdasan. Wa yudayyi'u awqatahu, dan bisa menyia-nyiakan waktunya. Menyia-nyiakan waktunya. Wa yanbaghi an yajtahida fil fahmi minal ustad, dan dia juga harus sungguh-sungguh memahami dari ustadznya. Memahami dari ustadznya. Banyak tanya. Enggak masalah dia banyak tanya ya. Cuman ya kita harus tahu tempat-tempatnya. Ya, kapan waktu nanyanya? Pada sisi pertanyaan. Ya, seperti itu. Kemudian au bitta'ammul wa tafakkur wa kasratu takrar atau tikrar. Atau dengan cara dia ta'ammul, memperhatikan pelajaran, wa tafakkur, merenungkan, wa kasratu takrari, dan dia banyak-banyak mengulang. Bersungguh-sungguh untuk bisa memahami pelajaran dengan cara merenungkan dan banyak mengulang. Karena kenapa? Kalau tidak diulang-ulang, ya, begitu keluar dari pintu kelas, lupa semua, Pak. Lupa semua ilmu itu. Orang itu macam-macam rezeki pemahamannya. Ada yang baru diajarin sekali paham. Ada yang 2 kali paham. Nih. Ada yang mungkin 5 kali, 10 kali baru paham. Ada nggak seperti itu? Banyak, Pak. Saya ngajar beberapa ikhwan macam-macam. Ya. Diajarin nggak bisa-bisa. Ya, makanya Imam Syafi'i punya murid, saya lupa namanya ya. Diajarin sampai 40 kali nggak paham-paham, Pak. 40 kali, Pak. Yang sabar kira-kira siapanya itu? Dua-duanya sabar. Gurunya sabar ngajarin, muridnya sabar, telaten, mau mendengarkan. Imam Syafi'i berkata kepada muridnya tersebut, ya, ulama, kita jadi ulama juga muridnya ini. Saya lupa namanya ya. Seandainya ilmu itu berupa makanan, saya akan suapkan ini ke mulutmu. Saking sayangnya Imam Syafi'i sama muridnya. Coba kalau zaman sekarang, udah belajar sunnah yang mana? Jangan sama saya. Masya Allah. Makanya ulama itu nggak sembarangan. Akhlaknya bagus, keilmuannya bagus. Kita ini jauh dari akhlaknya para ulama. Taib. Fa innahu idza qala as-sabqu wa kathura at-takraru wa ta'ammul yudraku wa yufhamu. Ya. Yudrak wa yufham. Afwan. Karena jika seorang itu ngajinya dengan porsi yang sedikit, belajar dengan porsi yang sedikit, dan dia banyak-banyak mengulang, banyak-banyak memikirkan, merenungi apa yang dia sudah pelajari, maka hasilnya yudrak wa yufham. Dia pasti mencapai apa yang dia inginkan. Dia akan paham. Ya. Insya Allah dia paham. Ya. Qila, dikatakan, hifdzu harfaini khairun min sama'i wikraini. Disebutkan bahwasanya menghafal 2 huruf ini lebih baik daripada mendengar 2 wikrain. Wikrain ini 2 pikul. Menghafal 2 huruf dari pelajaran lebih baik daripada mendengar 2 pikulan. Maksudnya apa? Kita menghafal yang sedikit dari pelajaran kita itu lebih baik daripada kita ngebanyakin mendengar pelajaran tapi nggak ngafal. Ya, Pak. Ngaji 2 jam tapi nggak ngafalin apa yang disampaikan ustadznya. Nah, maka ini sedikit manfaatnya. Mendingan dia menghafal, ada hafalannya walaupun sedikit. Ya. Jadi ustadznya menyampaikan hadis misalnya. Ada 5 buah beberapa hadis dicatat, dihafal. Itu lebih baik walaupun cuma 2 hadis dibanding dia dengerin 2 jam ustadznya menyampaikan 10-20 hadis tapi dia nggak nyatet, nggak hafalin. Ya. Karena yang menghafal ini lebih dekat kepada pemahaman. Lebih menguatkan pemahaman.
Kemudian wa fahmu harfaini khairun min hifdzi wiqraini. Dan paham dua huruf lebih baik daripada menghafal dua pikul. Nah, berarti stepnya memahami ini di atas stepnya menghafal. Nah, tadi menghafal dua huruf lebih baik daripada mendengar dalam jumlah yang banyak. Sementara ya, memahami dua huruf lebih utama daripada menghafal dua pikulan. Berarti memahami lebih tinggi kedudukannya dibanding menghafal. Jadi menghafal itu bukan satu-satunya indikator menunjukkan orang itu paham. Nah, orang itu hafal misalnya Sahih Bukhari, ya tidak menunjukkan dia orang itu alim. Ya. Kalau dia salah memahaminya, ya dia jahil juga, Pak. Ya. Karena kan kebanyakan orang standarnya hafalannya banyak, kan? Nggak harus seperti itu. Hafalan itu membantu pemahaman, tapi bukan menjadi satu-satunya indikator bahwasanya orang itu alim. Ya. Kan banyak nih kan hafiz-hafiz anak-anak sekarang kan 30 juz. Coba tanya hukum-hukum agama, belum tentu. Kalau dia nggak pelajari ilmu-ilmu alat, nggak bisa dia. Ya. Maka dia harus memahami ilmu-ilmu yang lainnya juga. Ya. Maka pemahaman itu tingkatnya di atas daripada hafalan. Tapi tidak menjadikan juga menghafal itu tidak penting, tidak. Ya. Wa idza tahawana fil fahmi wa lam yajtahid marratan aw marrataini ya'tadu dzalika fala yafham al-kalam al-yasir. Nah ini. Bila dia meremehkan dalam memahami, kalau dia meremehkan pemahaman, yaitu dia nggak berusaha untuk menghafal, nggak berusaha untuk memahami pelajaran, meremehkan ya. Walam yajtahid, dan tidak sungguh-sungguh dalam mempelajarinya, memahaminya, mengulangi pelajarannya, marrah au marrataini, ya, satu atau dua kali, ya'tadu dzalik, yang menjadi kebiasaannya dia, maka fala yafham al-kalam al-yasira, maka dia tidak akan paham perkataan yang sedikit. Nah, kalau dia nggak biasa menghafal, nggak biasa memahami, dan tidak ada kesungguhan untuk itu, maka dia nggak akan paham perkataan yang sedikit, ilmu yang sedikit nggak akan paham. Ya. Jadi belajar itu memang butuh kepada pemahaman. Kalau tidak dilatih pemahamannya, maka disampaikan pelajaran sedikit saja juga nggak paham. Ya. Jadi memang capek Pak ya belajar Pak, mesti capek, nggak bisa enggak. Ya. Dulu seingat saya Ustadz Nuzul itu pernah menyampaikan ujangan kepada kita waktu beliau ngisi di Masjid Roja. Kalau ada orang bilang belajar balago atau nahwu, saya lupa itu ya, itu mudah, bohong itu. Kalau ada orang bilang belajar bahasa Arab itu mudah, bohong gitu. Belajar bahasa Arab susah memang, nggak ada yang mudah. Nah, di awal-awal mungkin kita akan mengatakan mudah ya, karena memang step awal pasti mudah. Semua pelajaran step awal pasti mudah. Tapi ketika beranjak, naik-naik itu pasti akan mengalami kesulitan. Karena memang belajar itu butuh kesungguhan, butuh ijtihad yang besar. Juhdin kabir, ya. Kesungguhan yang total, yang besar. Kalau tidak dilatih, maka jangan harap kita bisa memahami pelajaran-pelajaran di atasnya. Nah, tapi juga jangan putus asa, Pak. Nah, jangan putus asa, ya. Karena tujuannya belajar itu apa kita? Apa tujuan kita belajar, Pak? Masuk surga, Pak. Masuk surga. Kita itu pengen bisa masuk surga. Itu doang. Bayan bagi yajtahidu wa yad'u Allah Ta'ala wa yatadarra'u ilaihi. Maka murid itu harus dia berijtihad sungguh-sungguh, berdoa kepada Allah Ta'ala, wa yatadarra'u ilaihi, dan dia tunduk ya kepada Allah Ta'ala. Fa innahu yujibu man da'ahu wa la yukhayyibu man rajahu. Allah itu mengabulkan doanya orang-orang dan tidak akan mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Ya, Allah itu mujibus sa'ilin, yang mengabulkan segala permintaan orang. Kata Allah kan, uduni astajib
lakum. Nah, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, maka aku akan kabulkan. Makanya jadi orang pintar itu sebenarnya mudah, Pak. Apa? Doa, ya, sama banyakin belajar. Doa udah nih total nih, tapi belajarnya enggak. Bagaimana? Atau belajarnya rajin, doanya enggak. Ya, ketika pun pintar, nanti pintarnya keblinger. Ya, pintarnya keblinger, yang dia nggak ada ketakwaan di situ. Ya, ilmunya menjadi tidak manfaat, maka akan jadi bahaya bagi dirinya. Syairnya kita lewati, ya. Kita masuk di wala Buddha. Ketemu nggak perkataan wala Buddha? Setelah syair dilewati, ada perkataan wala Buddha. Ketemu nggak? Ada. Baris keberapa? Biar yang lain bisa tahu. Tahu nggak? Nggak ketemu. Nah. Sudah ya? Sahih. Baik, coba Bang Nino baca, Bang Nino. Wala budda min ta'amuli qabla karami. Tuh, yang mana tuh? Wala budda li talibil ilmi minal mudzakarah. Ada nggak? Wala budda li talibil ilmi minal mudzakarah. Tafadhal. Wala budda li talibil ilmi minal Mudzakarati. wal doroti wal rohati wa yanbaghi an yakuna bil qawi wa ta'ani wa ta'ammuli wa yataharraza ani syarati wal qadri fa innal munadharata wal mudzakarata syawaratun wal musyawaratu innama takunu Listikhraji qadi al-qawabi wal dzalika nama yaqtulu ta'ammul wa ta'anni wal qawi wala yaqtulu dzalika bi qadri wasyarah fa in kanat iyaduhu minal mubahakat ilza zaman hosni wa qahrahu la yahdan wa innama yahdalika bi'uhalil haqq wa tanbihu wa hilatu la tajudu fiha illa idha kana al-qawmu muta'annitan la qawban baik, tapi wala Buddha, la Buddha. Sering dengar kata orang labut. Itu artinya tidak bisa tidak. Artinya wajib, harus, mesti. Ya. Wajib bagi penuntut ilmu minal mudzakarati wal munazarah wal mutarahah. Penuntut ilmu itu harus ada mudzakarah, belajar bareng, diskusi. Ya, penuntut ilmu itu harus ada diskusi, belajar bareng. Wal munazarah wal mutarahah, ya, tanya jawab seperti itu, bikin belajar kelompok, ya. Itu harus punya kayak gitu, Pak. Saling bertanya, saling ngetes satu sama lain. Fayan bagi an yakuna bil insafi wa ta'anni wa ta'ammul. Tapi dilakukan dengan cara insaf. Harus dengan cara yang adil, yang baik. Wa ta'anni dan ta'anni itu pelan-pelan, ya, tidak tergesa-gesa. Wa ta'ammul dengan banyak merenung, banyak memikirkan.
Kenapa harus seperti itu? Ya. Karena metode belajar yang efektif itu adalah dengan cara tanya jawab. Ya. Metode belajar efektif dengan cara tanya jawab. Guru kami itu mengatakan, saya nggak tahu dari mana beliau dapat dalilnya, cuma perkataan ini bagus juga ya. Mengajar sekali itu lebih baik daripada menghafal 40 kali. Mengajar sekali lebih bagus, lebih baik daripada menghafal atau murojaah sendiri 40 kali. Karena bisa seperti itu. Setelah satu kalimat antum menghafalkan 40 kali, ya, antum nggak akan dapat masail-masail yang baru, masalah-masalah yang baru. Tetapi ketika antum mengajar, kita mengajarkan harus siap nih pertanyaan dari orang. Kita ngapalnya apa, ditanya apa. Nah, maka dengan kita mengajar, akan terlatih diri kita itu untuk mengerahkan kemampuan supaya bisa mendapatkan hasil. Ya, belajarnya tuh jadi lebih tekun, lebih lebih serius dibanding sekadar menghafal. Demikian juga kalau kita punya belajar kelompok, masing-masing hafal dengan materinya, tapi nanti ditanya belum tentu dia bisa menjelaskan. Ya. Itu makanya bagusnya metode belajar itu dengan cara tanya jawab, lebih efektif. Dan dilakukan dengan cara yang adil, ya. Bukan dalam rangka ingin membanggakan diri di antara teman-temannya, saya paling pintar, saya paling faqih, atau untuk menjatuhkan temannya, menunjukkan oh dia yang bodoh, dia yang tidak pintar, seperti itu. Wa ta'anni, dan tidak tergesa-gesa, tidak buru-buru. Ada perkataan dalam pepatah bahasa Arab, ya. Bukan kata dalam bahasa Arab, fita'anni salamah, dalam pelan-pelan, dalam sikap pelan-pelan itu ada salamatan. Wa fil ajalati nadamah, sementara sikap buru-buru itu menghasilkan penyesalan. Jadi pelan-pelan belajar, ya. Kemudian ta'ammul, dengan memperhatikan apa yang disampaikan, apa yang diajarkan temannya. Kemudian wayan hariz anis syaghabi, ya. Fa innal munazara wal mudzakarah musyawaratun, ya. Dan dia harus memperhatikan bahwasanya munazarah itu adalah musyawarah. Belajar diskusi itu adalah musyawarah. Wal musyawarah innama takunu li istikhrajis shawab. Tujuan musyawarah tidak lain adalah untuk mengeluarkan kebenaran, untuk mencari kebenaran, ya. Wa dzalika innama yahsulu bi ta'ammul wa ta'anni wal insaf. Maka kebenaran itu didapati dengan cara ya banyak memikirkan, banyak memperhatikan, dan pelan-pelan, dan dengan insaf, adil. Wala yasulu dzalika bil ghadabi wasyaghabi. Tidak bisa didapatkan kebenaran dengan cara marah, dengan emosi, dengan hal-hal yang buruk. Itu tidak bisa. Fa in kanat niyatuhu minal mubahasah ilzamal khasmi wa qarahu la yahillu dzalik. Kalau niat dia dari muzakarah, dari belajar bareng, dari diskusi itu adalah tujuannya ilzamu khasmi, ingin ngalahin musuhnya, itu tadi, ya. Ingin menunjukkan dia pintar di atas yang lain, atau ingin menjatuhkan temannya lewat diskusi tersebut, nah, maka hal ini tidak dibolehkan, la yahil, tidak halal, ya, untuknya. Wa innama yahillu dzalika li idharil haqq wa tamwih, ya. Dihalalkan, ya, yang dihalalkan untuk itu adalah li idharil haqq, untuk memunculkan kebenaran, ya. Jadi tujuannya musyawarah, tujuannya diskusi adalah untuk memunculkan kebenaran. Wal hilah la tajuzu fiha illa idza kana al khasmu muta'annitan la taliban lil haqqi, ya. Wa innama yahillu dzalika li idharil haqq, ya.
Tujuan daripada diskusi tidak lain tidak bukan adalah untuk menampilkan, menunjukkan kebenaran, wa tamwih. Wal hilah la tajuzu fil munazarah. Dan tipu daya atau membahas perkara-perkara yang samar ini tidak boleh di dalamnya, yaitu dalam munazarah, dalam diskusi. Illa idza kana khasmu muta'annitan, kecuali jika lawan daripada diskusi tadi, ya, taliban lizalati sahibi, kecuali kalau dia niatnya nggak baik, ya. Kecuali kita tahu orang ini atau teman diskusi kita niatnya nggak baik untuk melakukan diskusi ini. Misalnya ingin menjatuhkan orang, maka boleh dijatuhkan kembali, ya. Dia ingin menunjukkan dirinya ini pintar di atas yang lain, ya, sombong misalnya seperti itu, maka baru kita boleh misalnya menjatuhkannya kembali. Bukan tujuannya untuk mencari kebenaran, ya, maka dibolehkan. Baik. Udah 9:30. Ya, sampai sini dulu. Ada pertanyaan sini, Pak? Nggak ada, ya? Kalau nggak ada, kita cukupkan dahulu. Ya, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.